macam mana harga minyak nak turun. U355 mana? RUU 355. Cakap juga. Kita nak sama dengan Indonesia. Penduduk Indonesia 300 juta. Masih terkawal minyak mereka. Indonesia tu negara besar tau. Full. Tadi kosong tau. So 300,000 kita tengok berapa. 300,000 rupiah. Tak sampai pun RM70. So macam mana ni? Dekat Malaysia 10 kali ganda. RM700 untuk diesel tau. Jauh. Rupiah mendunia ataupun rupiah meninggal dunia. Banyak orang menganggap nilai tukar mata uang adalah ukuran utama kekuatan sebuah negara. Karena RM1 bernilai ribuan rupiah, sebagian warga Malaysia merasa ekonomi negaranya jauh lebih unggul dibanding Indonesia. Namun kenyataannya, nilai mata uang hanyalah angka tukar. Yang menentukan kekuatan ekonomi sesungguhnya adalah ketika negara mampu menjaga stabilitas harga, menarik investasi, dan menghasilkan devisa yang terus mengalir ke dalam negeri. Dan di tengah berbagai tekanan ekonomi global, Indonesia justru sedang menjalankan strategi besar yang berpotensi mengubah peta ekonomi kawasan. Salah satu langkah yang paling banyak dibicarakan adalah kebijakan ekspor satu pintu yang mulai diterapkan pemerintah Indonesia. Selama puluhan tahun, praktik under-invoicing, transfer pricing, dan pelarian devisa disebut membuat Indonesia kehilangan manfaat maksimal dari kekayaan sumber daya alamnya. Melalui sistem baru ini, pemerintah ingin memastikan transaksi ekspor menjadi lebih transparan dan devisa hasil ekspor benar-benar masuk ke dalam negeri. Bersamaan dengan itu, aturan penempatan devisa hasil ekspor juga diperketat agar lebih banyak dolar tersimpan di sistem keuangan nasional. Jika kebijakan ini berjalan sesuai rencana, Indonesia berpotensi memperoleh pasokan devisa yang jauh lebih besar, memperkuat ketahanan ekonomi, dan membantu menjaga stabilitas rupiah dalam jangka panjang. Yang menarik, semua ini terjadi ketika sebagian pihak masih sibuk mengejek nilai rupiah. Di sisi lain, Malaysia yang sering dijadikan contoh karena ringgitnya lebih kuat, justru masih menghadapi berbagai tantangan domestik. Mulai dari kenaikan biaya hidup, persoalan pasokan beras sampai minta impor ke Indonesia, hingga harga bensin yang terus naik. Fakta ini menunjukkan bahwa kuat atau lemahnya mata uang bukanlah penentu utama kesejahteraan rakyat. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana sebuah negara mengelola sumber daya, menjaga stabilitas ekonomi, dan memastikan kekayaan nasional benar-benar kembali untuk memperkuat perekonomian dalam negeri. Karena pada akhirnya, negara yang mampu mengendalikan arus devisa, membangun industri bernilai tambah, dan menciptakan pertumbuhan berkelanjutan yang akan memiliki fondasi ekonomi yang lebih kuat dibanding negara yang hanya mengandalkan kebanggaan pada nilai tukar mata uangnya. Harga sayur masih stabil, namun ia berisiko meningkat jika harga minyak terutamanya diesel gagal dikawal. Malaysia kini berdepan tekanan baharu terhadap sektor makanan dan pertanian apabila laporan terbaharu Fitch Solutions memberi amaran bahawa konflik berpanjangan antara Amerika Syarikat, Israel dan Iran dijangka terus melonjakkan harga baja global dan menjejaskan kadar penggunaan baja bagi tanaman bijiran di Asia Tenggara bagi musim 2026-2027. Menurut analisis tersebut, harga baja yang kekal tinggi ditambah ketidaktentuan rantaian. Kita nak sama dengan Indonesia. Penduduk Indonesia 300 juta. Masih terkawal minyak mereka. Indonesia tu negara besar tau. Antara yang di Asia ni paling banyak. Paling banyak penduduk adalah Indonesia. Paling banyak gunakan kenderaan di Indonesia juga. 300 juta penduduk Indonesia. Malaysia 30 juta aja. 34 juta lah. Nah, lepas tu Anwar Ibrahim, lepas tu kerajaan menakutkan rakyat Malaysia seolah-olah minyak tak cukup. Indonesia boleh cukup minyak yang penduduk dia besar. Kita tak boleh samakan dengan Singapura. Harga minyak di Singapura 10. Harga minyak Singapura walaupun dia $10 ya. Tetapi kesesuaian mereka, minyak mereka adalah minyak yang mahal tu. Harga di Singapura minyak RON 95 ni tak ada. Singapura guna RON 97. Singapura guna minyak yang bagus. Singapura juga sesuai dengan duit dia. Singapura guna dolar. Kalau harga dia minyak pun, minyak dia naik pun, rakyat dia tak terasa. Ini kita ni ada minyak.
Harga minyak naik, lepas tu kita dapat manfaat daripada situ. Tapi ini tidak. Apatah lagi pada ketika ini, harga diesel dekat Malaysia jauh lagi mahal berbanding dengan harga diesel dekat Thailand ataupun Indonesia sebagai contohnya. Fine, dekat Filipina harga dieselnya masih lagi mahal lagi lah, RM6 lebih per liter. Tetapi macam saya katakan tadi, dekat Thailand dah murah, RM4 per liter. RM300,000. Tak sampai pun RM70. Kau buat apa ni? Nasi minyak full. So kita nak tengok berapa harga minyak di Indonesia. Kita compare dengan harga Malaysia. Dekat situ dia ada tulis yang ni biosolar. Biosolar ni sama macam diesel lah dekat Malaysia. Berapa? Okay, 6,800 per liter. So kita tengok dalam rupiah, 6,800 per liter. Oi! RM1.50 per liter dekat sini. Ni diesel tau. Harga mineral water dekat Malaysia lagi mahal daripada harga minyak kat sini. Ini diesel, bukan RON 95 ke apa. Kalau dekat Malaysia, diesel paling mahal. Boleh sampai RM6, RM7 per liter. RM31,000 per liter dia malai. Itu harganya. Aku tertanya, aku setiap hari trade, baca news, technical, fundamental, tapi aku tak faham kenapa harga minyak dekat sini tak naik. Berapa? 300,000. 300. Nah, tips buat tamu. Boleh es? Sama. Full. Tadi kosong tau. So 300,000 kita tengok berapa. RM300,000. Tak sampai pun RM70. So macam mana ni? Dekat Malaysia 10 kali ganda. RM700 untuk diesel tau. Jauh beza. Tapi aku tak faham kenapa harga minyak dekat Indo tak naik. Adakah kerajaan Indo ni sebenarnya kaya? Masalahnya orang cakap kerajaan Indo ni banyak korap. Sebab dekat Malaysia tu ada subsidi tau. Harga minyak sekarang memang tengah mahal gila lah, satu dunia. Dekat Indo subsidi dia unlimited. Ton, harga dieselnya naik atau turun? Nggak pernah turun, naik terus kalau BBM. Sekarang 6,800. Tahun lepas berapa tahun lepas? Pokoknya bawahnya itu. Berapa? 5,000? Ya sekitar segitu. Murah lagi? Murah banget. So ada tak jawapan yang kau boleh justify kan? Macam mana matematik di sebaliknya? Malaysia bagi subsidi, Indo tak ada subsidi. Umumkan langkah menyelaraskan ekspor komoditi utama negara sebagai usaha meningkatkan hasil serta memperkukuhkan kawalan terhadap sumber asli yang dimiliki republik itu. Menurut Presiden Prabowo Subianto, Indonesia kehilangan sehingga $908 bilion Amerika hasil dalam tempoh 34 tahun lalu kerana komoditinya yang dijual pada harga yang terlalu rendah. Menurut beliau, ekspor utama seperti minyak sawit, arang batu dan ferroalloy selepas ini akan diuruskan menerusi sebuah perusahaan khas kendalian kerajaan pusat. Hari ini, pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Indonesia, kuasa besar komoditi dunia, kini menjadi pengekspor terbesar global bagi arang batu, terma dan minyak sawit. Bagaimana pendapatmu mengenai ini guys? Tulis di komentar.